Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dava Danendra. Dan di sore hari ini saya akan berperan sebagai konselornya sampean. Sebelumnya bersama Mbak siapa? Dengan saya Zarima. Mbak Zarima nggih? Ya, Boleh saya panggil seperti itu? ya boleh. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Zarima sendiri apakah sudah pernah melakukan sesi konseling seperti ini? Belum pernah sih, ini baru pertama kali. Oh gitu, jadi sebelumnya akan saya jelaskan. Di sensory counseling ini itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini itu, jadi Mbak Zarima itu nggak perlu takut gitu kalau isi percakapan kita di sini nanti akan tersebar atau akan diketahui orang lain. Lalu asas keterbukaan ini menjamin Mbak Zarima itu bisa berbicara dan bercerita sepuas-puasnya tanpa takut dihakimi. Tapi tentu dalam Mbak Zarima bercerita ini ada batasan-batasan yang nggak boleh dilewati. Apabila Mbak Zarima muncul agresivitas yang mulai menghancurkan properti di sini atau mulai menyakiti saya atau Mbak Zarima sendiri, saya akan menghentikan sesi konseling di situ. Apakah Mbak Zarima bisa menerima? Ya, saya bisa. Oke, baik. Sebelumnya mari kita sepakati dulu durasi sesi konseling ini. Kira-kira 30 menit apakah cukup? Insya Allah cukup. Nanti jika tidak cukup, saya akan menghubungi Mas. Oke, tentu. Baik. Kalau emang dirasa tidak cukup, kita bisa melakukan sesi konseling lanjut lagi. Ya. Oke, baik. Sebelumnya nih, di luar hujan ya? Tadi Mbak Zarima kesini itu, apakah kehujanan? Alhamdulillah enggak ya. Tadi waktu saya jalan, waktu kesini itu belum hujan itu ya. Naik motor nih sampean tadi? Iya, naik motor. Oh, alhamdulillah. Kalau nggak gitu, udah kedinginan mungkin nggih? Iya. Oh, sampai Mbak Zarima sakit? Iya, saya kebetulan sedikit tidak enak badan. Sebelumnya juga mohon maaf ya Mas, soalnya kalau saya batuk-batuk dan suara saya kurang jelas, saya minta maaf. Nggih, tidak apa-apa. Baik. Oh, kebetulan apakah hari ini Mbak Zarima kan mahasiswa di Unesa nggih kalau tidak salah? Iya, benar. Oh, apakah Mbak Zarima tadi itu ada kelas atau bagaimana? Tadi ada sih, tapi online, jadi saya nggak kampus. Oh, alhamdulillah bisa dipakai istirahat ya. Iya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Oh ya, sebelumnya apakah tempat duduknya sudah nyaman? Ya, sudah nyaman sekali ya. Oke, baik. Mbak Zarima bisa bikin diri Mbak Zarima senyaman mungkin, apalagi Mbak Zarima kan ini memang lagi batuk-batuk gitu nggih. Nggih. Nah, jadi Mbak Zarima hari ini mau bercerita apa sih sebenarnya keluh kesahnya Mbak Zarima? Jadi saya tuh kayak bingung gitu loh dengan diri saya sendiri. Bingung? Apa Iya. yang dibingungkan sama Mbak Zarima? Menurutku tuh kalau cowok itu sama saja gitu loh Mas. Soalnya kayak saya dari pertama kali mengenal dunia percintaan itu tuh kayak belum pernah mendapatkan cowok yang kayak nggak macem-macem, nggak nyakitin. Nah, semua itu sama seperti itu, kayak semua busuk, cuman beda aja cara nyakitinnya. Tapi semua itu sama saja, sama-sama nyakitin, cuman beda cara aja gitu. Gitu. Jadi selama Mbak Zarima ini itu ketemu cowok yang Mbak Zarima deket gitu nggih, itu semuanya itu sama nyakitin Mbak Zarima terus gitu nggih. Iya, nggak deket sih, udah sempet pacaran juga. Oh. Lama sih Mas, waktu yang aku SMP itu 1 tahun lebih, waktu aku SMA itu 3 tahun, lalu waktu aku SMA mau ke sampai kampus ini, sampai aku jadi mahasiswa ini 1 tahun lebih juga. Jadi kayak lama-lama, tapi sebenarnya mereka tuh semua nyakitin. Hanya kayak cowok tuh sama saja, bisa nyakitin. Jadi selama Mbak Zarima ini tuh punya banyak hubungan sama cowok, pastinya itu pinginnya berkomitmen gitu nggih. Iya. Tapi ujung-ujungnya itu malah sama aja, Mbak Zarima ujung-ujungnya tersakiti lagi begitu. Iya. Kalau boleh tahu disakitinya ini gimana? Apakah sekedar diputuskan saja hubungan yang panjang ini tuh, ataukah ada
pengkhianatan atau bagaimana kalau boleh tahu? Ya, saya dikhianati. Oh, dikhianati. Sama yang SMP itu dulu, saya tuh diselingkuhin. Dan itu nggak cuma sekali, kayak berkali-kali gitu. Bahkan pernah di saat aku itu nge-surprise dia di hari ulang tahunnya, itu tuh seharusnya di situ kan momennya bahagia, soalnya kayak ya hari bahagianya dia lah. Terus aku surprise, aku tuh prank dia kalau aku tuh mau ke Kalimantan gitu. Jadi dia tuh nggak tahu kalau aku tuh sebenarnya di rumah udah nyiapin itu sama temennya dia. Kayak aku waktu itu tuh udah bener-bener berusaha banget gitu loh. Aku ngajak temennya banyak, dan kebetulan kan waktu itu aku kan masih SMP ya. Aku nggak berani kalau tahu orang tua aku, dan sebaliknya aku juga nggak berani kalau orang tuanya dia tahu. Nah waktu itu tuh aku nge-surprise dia di kelasku SMP, dan itu jam sehabis kita pulang sekolah gitu loh. Jadi di depan pintu itu aku tulisin, jangan dikunci bapak, nanti mau bersih-bersih ke sini. Dan kayak aku udah, menurut saya tuh kalau zaman SMP itu udah effort ya kayak gitu. Kayak aku tuh sampai lulus kayak gitu loh di pintu, sampai ngorbanin kelas ini demi kamu. Terus aku menghubungi temannya itu kayaknya ada 10 kalau nggak salah, soalnya bener-bener rame-rame banget. Nah dan di situ tuh cuman aku nggak minta tolong saja, di teman-temannya semua itu minta itu loh, apa, gift, kayak misalkan minta rokok, minta uang gitu. Nah jadi kayak aku bener-bener mengusahakan seperti itu biar dia itu seneng. Dan juga aku tuh memikirkan banyak cara biar gimana ya dia percaya kalau aku lagi gak di rumah, biar surprise-nya itu benar-benar berhasil gitu loh. Dan di situ aku kayak benar-benar sudah berusaha. Dan gak di situ saja, aku juga dalam membelikan dia kado itu aku nabung yang cukup panjang ya. Soalnya ya anak SMP sakunya cuma berapa gitu. Nah kayak dia tuh aku usahakan banget. Dan untuk beli kue juga aku nggak mau yang murah, aku maunya yang bagus, pokoknya yang bagus untuk dia. Dan aku masih ingat banget zaman dulu itu kuenya harganya 180 kalau nggak salah. Itu kalau buat zaman dulu itu menurutku udah sesuatu hal yang mahal gitu loh. Kalau buat kue tart, kayak aku tuh bener-bener maunya yang perfect, yang bagus buat dia. Nah tapi ketika surprise itu sudah berhasil, dia benar-benar shock, dia nangis, soalnya dia juga nggak expect kalau ada surprise seperti itu. Nah tapi di tengah-tengah waktu kita mau foto bareng, aku minta lah foto bareng, ayo foto aku gitu. Dia masih kayak masih HP-an gitu, apa sih aku gitu. Nah ternyata di situ dia tuh lagi ngapusin chat sama selingkuhannya. Kayak ya Allah, aku tuh udah seberusaha ini loh sama kamu, kayak buat hari spesialmu itu aku bener-bener ngesiapin di jauh-jauh hari, tapi malah di hari-hari itu dikhianati dengan sebuah hal yang seharusnya aku nggak tahu, tapi di hari spesial itu malah aku tahu gitu. Ternyata dia tuh udah selingkuh. Nah di situ saya tahunya dia itu lalai, di log panggilan itu masih ada, tapi di chat sudah dihapus, tapi di log panggilan itu masih ada banyak banget. Tiap malam dia itu ternyata sleep call, video call, nah telepon gitu. Nah di situ aku tanya, ini siapa gitu. Dan di situ dia tuh masih sempat berbohong tahu, padahal itu udah jelas-jelas aku tahu dia lagi ngapus chat. Nah terus aku berhubung ketahuan log panggilannya itu, aku tanyain, dia masih ngelak. Katanya itu saudaraku, itu neneknya sakit, makanya kita itu sering video call, itu dipakai buat ibuku video call sama sana. Kayak alasannya tuh nggak masuk akal banget gitu loh. Kalau emang saudara kan pastinya aku tahu kan, orang kita rumahnya juga deketan, terus kita juga apa itu juga udah lumayan lama gitu loh. Pastinya kan dia dari awal bilang kan nggak izin mau dibuat VC soalnya sakit, itu nggak ada. Nah dia tuh udah bener-bener lama banget, soalnya aku scroll gitu kayak bener-bener banyak gitu. Ternyata wow, selama ini tuh kamu seperti itu ya. Dan itu nggak hanya itu, ada lagi, dia sama sekelasnya itu juga selingkuh. Ketawanya ketika jam olahraga kita itu ternyata sama waktu saya kelas 2 SMP itu. Nah kebetulan kegiatannya sama di luar, dia itu ngebonceng itu cewek. Aku nggak langsung negur, cuman aku tanya-tanya, oh ternyata yang di kelas mereka berdua itu sering seperti itu. Kayak ya nggak umumnya pertemanan gitu loh, kayak yang besar gitu. Dia kan kakak kelasku ya, jadi nggak tahu saya kayak dia apa.
Nah yang kedua itu saya sama mantan saya yang 3 tahun itu Ya. habis putus sama dia, saya terus dekat dengan itu dia lah. Untuk yang 3 tahun itu kayak masih tetangga saya gitu. Nah dia itu kayak kalau istilahnya itu bisa dikatakan sebelumnya maaf ya, bisa dikatakan dia itu kayak mau kondo gitu. Oh gitu. Dah mau kondo, selingkuh pula, jadi kayak paket komplit lah, kayak misalkan ayam geprek itu paket komplit. Ya, kayak nah di situ waktu selama 3 tahun itu kalau misalkan kita keluar gitu, saya yang belikan, saya yang jemput. Kayak padahal dia itu sama saya lumayan jauh ya selisih 4 tahun. Jadi dia kayak udah dewasa banget. Dan saya kan masih sekolah. Seharusnya dia malu ya kalau dibayarin sama anak kecil, anak sekolah. Itu dia kayak fine-fine aja. Bahkan saya saat study tour itu uang saku saya kayak saya nggak yang berfoya-foya seperti teman-teman saya nyoba ini, beli ini, beli itu saya enggak. Bahkan saya itu menghemat uang saku saya untuk bisa membelikan dia. Kayak bener-bener saya tuh udah se-effort itu sama dia. Bahkan mau keluar pun dia kan kadang nggak ada motor gitu ya, itu saya yang jemput, saya yang bayarin. Jadi kayak dia tuh tinggal berangkat badan doang gitu. Seharusnya kan kalau umumnya kan ya cewek yang dijemput, cewek yang dibiayain, itu enggak. Nah tapi dia tuh nggak tahu diri gitu loh, udah mau kondo dia tuh juga selingkuh. Dia selingkuh sama dulu mantan dia, entah sama-sama masih gatel atau udah fix selingkuh tapi mereka masih berhubungan gitu. Tapi kan itu sebuah pengkhianatan juga kan dia udah ada komitmen dengan saya, dia udah berpacaran dengan saya, tapi dia malah masih berhubungan dengan mantannya itu. Dan itu juga sempat video call juga, sudah video call, sudah pernah keluar bareng. Nah saya tuh taunya kan keluar bareng ada di galerinya di tersembunyi, tahu kan mas, di galeri ada foto tersembunyi, itu disembunyikan di situ. Kebetulan HP-nya dia kan iPhone. Nah kalau iPhone itu misalkan pakai Face ID tapi sudah 3 kali itu bisa memasukkan pakai sandi. Dan kebetulan saya tuh tahu sandinya dia, saya diam-diam saya masukkan. Dan ternyata boom di situ, ternyata dia pernah keluar bareng tanpa sepengetahuan saya. Kayak ya Allah, aku itu udah kayak gini loh sama kamu. Dan dia tuh udah aku kenalin ke orang tua aku juga, orang tuanya dia juga sudah tahu, tapi ternyata dia tuh masih berani seperti itu. Dan itu tidak hanya itu ya, pernah ini juga sama mantannya. Kebetulan mantannya itu yang satunya ini kayak biduan gitu. Nah di suatu ketika dia itu bilang aku mau main ke desa itu, kalau selain di desa itu aku selalu iya oke, hati-hati. Nah tapi kalau di desa itu mesti aku larang, mesti aku kayak bener-bener kayak mana-mana gak jelas gitu loh kalau dia itu pamit ke desa itu. Karena menurutku desa itu tuh desa yang mesti nanti ada apa-apa. Kalau nggak teman-temannya, mesti teman-temannya itu mengajak hal yang buruk kalau dia ke desa itu. Nah feeling cewek kan ya. Nah kebetulan waktu itu saya masih atletan, kebetulan saya dulu pernah ikut atletan kan. Tapi dia itu tiba-tiba bilang aku mau ke desa itu. Aku udah langsung wah emosi banget aku. Kenapa ke sana, sama siapa, ngapain gitu. Tapi dia tuh kayak masih baik-baik lah kan, cuman ngopi sama mas ini gitu. Nah udah larut malam, saya baru selesai latihan, tiba-tiba di situ feeling saya tuh nggak enak banget, kayak kenapa nih. Nah terus saya dikasih tahu teman saya, teman cewek saya yang teman atletan itu, dikasih tahu gini, loh di desa ini ada dangdut gitu. Kalau di desa-desa kan kayak ada kan orang seperti itu, ada dangdut di rumahnya mantannya ini gitu. Anggap saja namanya Putri, di rumahnya Putri ada dangdut loh, areke itu jadi biduane. Nah ternyata mantanku yang mantanku itu biduan itu manggung di rumahnya sendiri. Dan ternyata mantanku itu juga nonton di situ. Kayak aku awalnya itu udah bilang kan, mas aku pokoknya mau nyusul dia. Aku tuh dihalangin sama bener semua orang menghalangi. Udah malam, terus tak gak usah, jangan. Kamu di sini aja, tak cek dulu wes. Nanti kalau ada tak hubungi. Kamu jangan berangkat dulu.
sudah aku tidak bisa, kayak aku menolak semua orang itu, aku langsung bilang, aku ke temanku gini, wah melok apa orang, kalau gak melok, ya segini loh, gak melok aku dewe aku wani, gak melok ya ayo lupa aku. Terus temanku tuh gak tega kalau saya gini, dia langsung bertanya, ya udah ayo gak tega aku, soalnya udah malam gini, itu udah jam 12, dan rumahku sama di desa itu tuh ya lumayan lah, kayak 6 kiloan atau 5 kiloan. Nah di situ tuh saya sudah panik banget ya. Di tengah perjalanan itu saya hampir ditabrak truk, saking saya buru-burunya. Saya di itu sama yang naik motor itu saya di kata-katain katol gitu, kayak wah benar-benar saya dek. Nah saya waktu nyampe pas mantan saya itu nyawer, tahu nggak mas kata-kata nyawer, ngasih uang ke biduan. Nah biduannya itu mantannya. Ya meskipun itu tidak bisa dikatakan selingkuh, tapi kayak kamu itu cowokku, itu udah etis kayak gitu. Kayak kamu lo nggak pernah ngasih uang aku, bahkan waktu keluar pun aku yang membelikan, aku yang menjemput, tapi kenapa kamu mengasih uang kepada biduan itu? Dan itu aku benar-benar nonton di bawah waktu dia joget-joget sambil nyawer biduan itu, kayak sakit banget. Nah temennya itu tahu kalau saya langsung dikasih tahu, langsung akhirnya dia nyamperin saya dan diajak pulang. Oh pas pulang itu benar-benar debat banget, kayak di situ saya masih diselingkuhin lagi, tapi kayak saya tuh selalu memaafkan gitu loh. Nah yang ketiga ini lebih ke saya yang biasanya diselingkuhin, saya jadi selingkuhan. Dan itu tuh udah hubungan kita udah berjalan lama ya, udah 1 tahun lebih. Dan itu baru ketahuan, kayak hebat banget dia menutupi selama itu gitu. Kalau menurutku 1 tahun lebih itu waktu yang benar-benar lama sih, kayak nggak yang pendek gitu. Nah di situ tuh kita tiap hari benar-benar video call, telepon gitu. Bahkan kayak dia misalkan dulu itu kan waktu masih liburan ya. Kebetulan saya dulu kan keterima di kampus ini jalur SNBP alhamdulillahnya. Jadi waktu libur saya tuh panjang banget gitu, hampir setengah tahun. Dan di situ kan saya nggak ngapa-ngapain. Dan jadi itu waktu kita berdua itu cuma video keluar, video call keluar, video call keluar. Jadi kayak waktu kita tuh hampir 24/7 bersama. Tapi di situ tuh dia nggak menunjukkan kalau dia itu selingkuh, benar-benar nggak ada tanda-tanda. Iya. Tapi ternyata saya itu selingkuh aja karena di suatu ketika waktu saya benar-benar pertama kali masuk kampus itu saya tiba-tiba baru nyampe kos banget, itu saya ditelepon sama ceweknya. Dasar cewek lonte, aku dikatain gitu kayak, hah? Ini apa ya? Saya nggak tahu, saya benar-benar nangis loh. Ini kenapa? Begitu. Awalnya udah gemeter banget, nangis banget aku waktu itu. Nah ternyata itu yang bilang ceweknya itu sama mamahnya si cowok. Dan waktu perselingkuhan itu mamahnya ternyata juga tahu. Jadi mamahnya itu ngedukung anaknya buat selingkuh gitu. Jadi saya udah pernah dibawa ke rumahnya, dia udah pernah. Mamahnya sama orang tuanya itu iya, mamahnya itu juga kenal saya. Orang misal keluar sama saya itu juga dibilangin, nanti jangan keluar malam-malam. Kayak misalkan biasanya kita keluar pakai mobil gitu ya. Itu juga pernah dibilangin, nanti itu ya disuruh, intinya kayak bilangin nanti mobilnya yang ban depan itu suruh pompa dulu, tadi sedikit apa seperti itu. Terus pernah juga kayak nitip makan, nanti bilangin ya nitip makan ini. Bahkan kalau anaknya itu dicari nggak ada, itu tanyanya ke saya, kayak gimana sama ini nggak gitu, tahu nggak dia lagi kemana, bilangnya kemana gitu. Emang dia tuh baik banget, cowok itu baik banget, bener-bener dia itu sebenarnya tipe aku banget. Dan selama ini cowok yang aku kenal itu menurut aku dia yang paling baik memperlakukan saya, yang paling effort, yang paling iya, itu betul sama orang tuanya ini sebenarnya udah kenal sampean, sama dukung gitu nggih. Iya. Makanya pas ada yang ngechat kayak gitu kaget banget gitu itu nggih. di telepon saya. Di telepon sampai iya. dikata-katain langsung iya. gitu. Jadi kayak saya benar-benar shock. Kayak ternyata nggak cuma kamu yang busuk, mamahmu juga lebih busuk. Soalnya dia itu sama-sama cewek, jauhnya lebih. Kenapa dia kayak mensupport itu? Iya. Nah, jadi kayak menurutku cowok itu sama aja deh, cuman beda aja cara nyakitinnya seperti itu. Kayak jadi sampai saat ini tuh saya misal deket sama cowok itu saya tas isu sendiri, kayak
halah mesti endingnya nanti sama saja gitu. Jadi kayak selama ini setelah kejadian itu saya benar-benar belum deket lagi sama cowok. Soalnya saya nggak berani, saya takut tersakiti lagi. Kayak cowok itu sama saja soalnya. Oke, baik. Terima kasih loh Mbak udah mau ceritakan trauma yang kayak gitu banget. Saya yang dengernya aja kok ya ada kayak gitu. Pasti Mbak Zarima setelah mendengar itu mengalami 3 kejadian yang keparah sih menurut saya itu ya. Pastinya takut dong sama laki-laki, takut terbuka sama laki-laki, takut dekat sama laki-laki gitu. Tapi di sini saya tidak setuju dengan satu pernyataannya Mbak Zarima bahwa semua laki-laki itu sama saja. Nah, di sini saya ingin pakai dispute irrational belief untuk mematahkan keyakinan Mbak Zarima ini. Apakah Mbak Zarima berkenan? Oh iya. Oke. Kalau semua cowok sama saja, mantannya Mbak Zarima ini apakah sama penjual geprek di depan Gang 7 itu? Enggak sih. Ya, nah ya itu. Yang satunya keparat, yang satunya langganan saya sih, ini enak sih sambelnya Mbak. Nah, di sini saya tidak ingin membuat ringan, meremehkan traumanya Mbak Zarima. Semua yang dialami Mbak Zarima itu tadi tentu sebuah kemalangan. Saya bersimpati dengan Mbak Zarima gitu. Tetapi mari kita ambil langkah ke belakang dan melihat ini itu. Menurut Mbak Zarima, mantannya Mbak Zarima ini itu jahat karena dia laki-laki atau cuma karena dia ya orangnya jahat aja gitu? Kalau menurut saya cowok sih. Karena cowoknya, karena dia cowok makanya dia jahat gitu. Nah, apakah selama hidup Mbak Zarima ini tuh sebelumnya lagi apakah semua cowoknya Mbak Zarima itu juga kayak gini gitu kelakuannya? Misalnya entah itu temannya Mbak Zarima gitu atau mungkin orang tuanya Mbak Zarima, ayahnya Mbak Zarima begitu. Iya, teman saya itu busuk. Orang tuanya, ayahnya sama juga begitu. Iya. Gimana itu kalau boleh tahu? Ya intinya kalau ayah saya kalau tentang keluarga nggak bisa cerita banyak. Tidak apa-apa. Ya intinya dia itu ya nggak baik lah. Untuk sosok ayah dia nggak baik. Itu berarti makanya mungkin karena dari ayahnya ini itu Mbak Zarima itu udah kayak ayahku ini kayak gini juga, terus aku punya mantan yang keparat kayak gini juga. Semua cowok itu sama saja. Iya. Bahkan teman cowok saya meskipun dia terlihat bucin, tapi sebenarnya dia di belakang itu menyimpan beribu-ribu kebusukan. Kayak ya biasanya dia kan curhat dengan saya ya. Ini gimana? Aku ketahuan, aku habis ketahuan selingkuh gitu. Gitu bilang ke sampean kayak gitu. Iya, cowok itu kalau nggak bisa biasanya alasannya gimana ya? Aku mau keluar sama yang lain gitu. Kayak dari situ tuh benar-benar saya semakin kuat pikiran saya bahwa cowok itu sama saja karena ya dari segi pertemanan, orang tua, terus cowok yang pernah aku kenal 3 cowok itu semua sama. Semua sama. Iya, cuma beda aja cara nyakitinnya gitu. Gitu deh. Bahkan sekarang Mbak Zarima kan udah di lingkungan perkuliahan gitu nggih. Apakah dosen-dosennya Mbak Zarima gitu juga sama gitu ataukah mungkin teman sekelasnya Mbak Zarima yang sekarang gitu nggih? Kalau itu saya kurang tahu sih. Soalnya ya kalau sama temen cowok saya kurang berinteraksi. Kalau sama dosen ya nggak tahu lah. Karena emang di perkuliahan ini Mbak Zarima memang udah mulai agak menutup diri gitu nggih. Takut Mbak Zarima kalau membuka diri hati Mbak Zarima lagi gitu, takutnya malah tersakiti lagi begitu? Iya benar. Gitu. Nah misalnya kalau Mbak Zarima menutup diri terus gini itu, emang Mbak Zarima pasti akan terlindungi gitu dari semua mukondo dan keparat itu. Tapi apa Mbak Zarima nggak kesepian? Kalau dibilang kesepian ya kesepian, tapi dengan kesepian itu tuh saya lebih baik kesepian daripada saya tersakiti. Soalnya kalau saya tersakiti, saya tuh nggak mood ngelakuin apapun. Saya makan saja, makan coklat itu ya sama meratapi kesedihan saya. Yang nantinya saya niat ngerjain tugas itu nggak jadi niat. Saya benar-benar kalau sakit hati itu nggak mau ngapa-ngapain, saya mengurung diri sambil makan terus begitu.
Itu biasanya Mbak Zarima biasanya kalau emang lagi nggak mood gitu biasanya stress eating buat mengalihkan pikiran gitu Iya. nggih. Gitu. Nah, kalau kembali lagi kalau Mbak Zarima terus menutup diri, emang Mbak Zarima kan aman, tapi kayaknya rasa ketakutan akan tersakiti lagi itu lebih kuat nggak daripada rasa kesendirian yang Mbak Zarima rasakan sekarang gitu. Iya. Nah terus kalau Mbak Zarima tadi bilang Mbak Zarima nggak terlalu dekat gitu nggak sama teman perkuliahannya sekarang gitu. Iya. Terus kalau misalnya kalau kerja kelompok sama yang laki-laki gitu, Mbak Zarima biasanya apakah menyerahkan interaksinya sama teman ceweknya Mbak Zarima yang lain atau gimana? Untuk sejauh ini sih saya jarang banget ya dapet kelompok yang ada cowoknya. Cuman pernah di semester 2 itu ada Iya. cowoknya itu kayak ya udah biasa saja, kalau nggak sampai yang kita sharing gitu enggak. Udah biasa saja. Gitu. Jadi kalau Mbak Zarima nggak terlalu invest, nggak terlalu komit gitu nggih sama cowok, kayak oh ya udah temenan aja, kita ini kan cuma teman sekelas, saya melakukan ini, kamu lakukan ini juga, tanggung jawabnya gitu. Nggak ada masalah nggak? Enggak sih. Jadi saya lihatnya ini Mbak Zarima itu di hubungan yang serius, yang butuh komitmen tinggi. Mbak Zarima udah ngasih effort segini, tapi pasangannya Mbak Zarima itu cuma ngasih segini gitu. Iya. Pasti kecewa kan? Tidak seimbang ini. Nah, saya rasa ketakutannya Mbak Zarima itu datangnya dari sana, bukan datang dari karena cowoknya itu tadi. Sekarang kalau Mbak Zarima bilang semua cowok sama saja karena pengalamannya Mbak Zarima kayak gitu, orang lain yang dijahatin sama cewek pasti bisa bilang semua cewek sama saja. Mbak Zarima setuju nggak sama kayak gitu? Sulit kan? Kayak gimana gitu. Nah, saya dengar statementnya Mbak Zarima tadi gitu juga agak gimana gitu. Nah, oleh karena itu Mbak Zarima itu nggak bisa menyamakan, mengeneralisasi semua laki-laki hanya karena pengalaman buruknya Mbak Zarima. Bukan berarti pengalaman buruk yang Mbak Zarima alami itu tidak berarti oh kamu itu mah Mbak Zarima mah cuma diselingkuhin gitu. Itu bukan begitu nggih, jangan salah paham. Mbak Zarima pengalamannya itu valid dan ketakutannya itu valid. Tapi di sini emang saya tujuannya kan ingin mengubah irrational belief-nya Mbak Zarima tadi itu menjadi supaya Mbak Zarima itu tidak menutup diri terus-terusan begitu. Walaupun Mbak Zarima bilang kesendiriannya Mbak Zarima itu tidak terlalu mengganggu diri Mbak Zarima, tapi itu tentu tidak baik kan? Apakah Mbak Zarima setuju dengan itu? Kesendiriannya Mbak Zarima itu dalam jangka panjang tidak baik. Kenapa harus gak setuju? Nah, sekarang Mbak Zarima yakin Mbak Zarima bisa hidup tanpa mengandalkan laki-laki lain begitu? Saya rasa Kan tidak gimana? Monggo. dari situ itu saya nggak ada niat untuk terus menikah, itu nggak ada. Nggih. Saya tidak ingin mendebatkan itu. Sekarang kan emang kalau Gen Z itu biasanya kan kalau mau nikah itu ragu-ragu karena itu kan komitmen besar gitu nggih. Punya anak juga kadang ragu-ragu, kadang ada yang child free, menikah doang sama pasangannya tapi nggak punya anak gitu. Fine-fine saja sama saya. Saya masalahkan itu Mbak Zarima mengeneralisasi semua laki-laki itu seperti bajingan. Nggih. Nah, sekarang kalau Mbak Zarima memang takut menjalani relationship begitu untuk komitmen lagi, tidak apa-apa. Tetapi kalau Mbak Zarima ketakutannya itu tadi sampai merembet Mbak Zarima itu nggak mau berhubungan sama sekali, entah itu pertemanan atau sekedar jadi kolega sama laki-laki, itu akan jadi masalah. Mbak Zarima paham? Iya, paham. Mbak Zarima setuju dengan pernyataan saya tadi? Setuju. Nggih. Agak berat nggih. Nggih, enggak apa-apa. Kalau Mbak Zarima pikir semua cowok sama saja gitu, misalnya ya, cowok satu dunia punah. Nah, Mbak Zarima gitu gimana perasaannya? Seneng kan? Senang. Senang. Aduh.
nanti abang-abang tukang ayam gepreknya di sana juga punah. Aduh, langganan saya. Oh iya, saya juga punah. Nah, sekarang begini, Mbak Zarima mikir apakah Mbak Zarima itu bisa hidup gitu tanpa laki-laki? Bukan membuat hubungan gitu itu kita taruh sampingan dulu. Apakah Mbak Zarima pikir Mbak Zarima itu bisa hidup tanpa laki-laki gitu? Sebenarnya enggak sih. Nggih, kan apa? Tidak mungkin gitu nggih. Yang laki-laki butuh perempuan juga, yang perempuan juga butuh laki-laki. Mengesampingkan hubungan romantisnya itu tadi, kita saling butuh satu sama lain. Nah, Mbak Zarima udah bisa gitu. Lalu sekarang Mbak Zarima butuh nggak temen laki-laki gitu? Bukan yang untuk dijadikan hubungan romantis atau apa, itu cuma sekedar teman laki-laki yang bisa kamu tanyain, Rek, besok itu tugasnya DL-nya apa aja? Butuh nggak? Terkadang saya butuh. Terkadang ya? Iya. Oke, baik. Jadi bisa kita setujui bahwa Mbak Zarima gitu juga butuh gitu ya. Walaupun Mbak Zarima tadi bilang Mbak Zarima sekarang udah menutup diri dan udah kayak ragu-ragu gitu kalau mau ke jenjang lanjutnya gitu, entah itu pacar atau bahkan menikah gitu. Iya. Iya. Itu emang karena hubungan masa lalunya Mbak Zarima ya. Apakah Mbak Zarima merasa bahwa pernikahan ini tuh suatu hal yang penting, suatu hal yang gimana ya? Suatu hal yang pasti akan Mbak Zarima lakukan di masa depan? Enggak penting. Enggak penting. Iya. Udah Mbak Zarima lempar jauh begitu. Iya. Apakah Mbak Zarima pikir akan ada konsekuensi yang Mbak Zarima rasakan ketika Mbak Zarima tidak menikah gitu? Entah itu apa, dorongan dari orang tua atau gimana? Saya tidak ingin saya tidak ingin meyakinkan Mbak Zarima untuk nikah sana, kamu itu harus nikah, enggak. Saya itu hanya ingin menanyakan sekali lagi, Mbak Zarima ini untuk tidak menikah itu pilihan yang besar kan? Pasti akan ada konsekuensinya. Saya ingin Mbak Zarima yakin bahwa Mbak Zarima itu tahu sepenuhnya konsekuensi yang aksinya Mbak Zarima ini. Kira-kira kalau Mbak Zarima tidak menikah gini itu gimana? Kalau saya sih pastinya biasa-biasa saja. Fine-fine saja. Kayaknya orang tua saya sih, soalnya ya hidup saya kan di desa ya, asal saya. Jadi kayak tahu sendiri lah, orang desa tuh pasti kalau ada orang yang nggak menikah kan pasti kayak Dicemooh, seperti itu. Pasti kayak orang tua ya pastinya kecewa lah, kayak anaknya nggak mau seperti itu. Soalnya kadang tuh orang tua saya tuh kayak orang tua kan tahu kan kalau aku tuh kurang beruntung gitu loh dalam cinta. Soalnya ya aku biasanya itu cerita kalau nggak yang cerita banget gitu, tapi pasti aku kalau nangis terus nggak makan itu pasti terulang lagi nih masalah kayak gini. Nah, jadi dia tahu gitu. Nah, pernah itu suatu ketika sering sih itu orang tua nyuruh kayak terapi ya kak gitu, kayak dorong untuk biar nikah gitu loh, saya biar cepet-cepet nikah gitu. Tapi saya enggak, ya meskipun itu bercanda tapi kan pasti orang tua tuh pengennya anaknya menikah kan. Pasti kan orang tadi itu orang tuanya Mbak Zarima itu entah pingin cucu, atau entah sekedar ingin Mbak Zarima bahagia gitu sama cowok yang benar. Tapi kalau disuruh menikah langsung gitu kan pasti nggak mau juga gitu. Lakinya belum ada, entah itu takutnya lakinya kalau udah dinikah malah kayak gitu lagi, pastinya takut. Nah, baik. Kayaknya emang susah ya kalau Mbak Zarima pengen yakinkan secara langsung gitu kalau semua cowok itu nggak sama saja gitu loh. Tapi saya ingin mulai dari hal yang kecil dulu. Saya ingin Mbak Zarima itu tahu loh kalau Mbak Zarima itu nggak harus komit langsung untuk ke hubungan yang serius. Mbak Zarima bisa mulai sekedar dari pertemanan gitu. Di kelasnya Mbak Zarima kalau boleh tahu ada anggota laginya kan? Ada. Nggih. Nah, selama ini hubungannya Mbak Zarima ini kan emang nggak deket-deket banget, tapi friendly nggak selama ini?
saya dengan ke cowok-cowok itu. Iya, ya sekedar kayak apa, nggak ada yang sampai cekcok atau hubungan yang permasalahan yang aneh-aneh begitu. Nggak ada sih. Alhamdulillah, Alhamdulillah. jangan sampai. Iya. Nah, terus menurut Mbak Zarima sekarang itu apakah Mbak Zarima akan memotong semuanya itu karena Mbak Zarima yakinnya kan semua cowok itu keparat kayak mantan-mantannya Mbak Zarima, atau Mbak Zarima ya udah gitu jadi teman aja satu kelas, jadi Evan aja saling bercanda satu sama lain begitu. Ya, jadi teman saja. Jadi teman saja, nggih. Karena di situ saya tidak mempermasalahkan standingnya Mbak Zarima kalau tidak mau menikah, entah tidak mau punya pacar atau bagaimana, itu pilihannya Mbak Zarima. Tapi kalau Mbak Zarima sampai menutup diri, nggak mau punya hubungan sama lawan jenis begitu, itu nanti ke belakangnya akan jadi problematik. Nah, saya ingin Mbak Zarima ini nanti itu mencoba menjaga hubungan pertemanan yang baik dengan laki-laki di sekitarnya Mbak Zarima. Entah itu teman sekelasnya Mbak Zarima, entah itu satpam kosnya Mbak Zarima, satpam Unesa ini, jadi friendly aja gitu. Mbak Zarima itu coba memberi kesempatan kedua. Mungkin kalau aku nggak terlalu membiarkan emosiku meluap-luap gitu, sekedar jadi teman, sekedar jadi friendly aja mungkin nggak apa-apa. Apakah sanggup? Ya, insya Allah sanggup, dicoba dulu aja. Nggih. Nah, kalau begitu itu nggih aplikasinya yang saya harapkan Mbak Zarima bisa coba. Nah, kedepannya bagaimana? Mari kita lihat progresnya. Apakah misal kita melakukan sesi konseling seperti ini lagi di kemudian hari, apakah Mbak Zarima berkenan? Ya, saya berkenan. Oke, baik. Udah 30 menit aja. Apabila sesi konseling di sini disudahi sampai sini saja, apakah Mbak Zarima berkenan? Ya, saya berkenan. Oke. Mari kita tarik kesimpulan. Jadi Mbak Zarima punya masalah gitu nggih, sama 3 mantannya Mbak Zarima itu, sama orang ayahnya Mbak Zarima juga begitu. Makanya Mbak Zarima ini punya sebuah belief bahwa semua cowok itu sama saja. Semua cowok itu pasti menyakiti aku pasti akan menyakiti aku walaupun caranya beda-beda. Nah, saya ini Mbak Zarima itu merubah bahwa semua cowok itu nggak akan menyakiti Mbak Zarima terus gitu kok. Kalau Mbak Zarima memberi mereka kesempatan dan sekedar menjaga jaraknya Mbak Zarima juga, hubungan pertemanan antara Mbak Zarima dan teman cowoknya Mbak Zarima itu bisa kok jadi aman-aman saja, damai-damai saja. Baik, mungkin itu kesimpulannya dari sesi konseling ini. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.